Shalom jemaat Tuhan GB Harapan Indah. Pagi ini kita akan beribadah bersama secara online. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur. Pagi ini Tuhan kami boleh beribadah bersama-sama walaupun secara online. Tuhan berkati semua kru yang bertugas, baik itu singer, song leader, pemain musik, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Tuhan berkati semuanya Tuhan, dan kami juga jemaat-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih, dimanapun kita berada saat ini. Mari kita angkat hati kita kepada Tuhan. Mari kita bawa hati kita kepada Bapa. Kita mau bersyukur buat kebaikan-kebaikan Tuhan. Bersyukur buat setiap anugerah. Bersyukur buat setiap berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidupmu. Oh, kami mau bersyukur Tuhan. Sebab Engkau baik, sungguh baik. Dalam hidup kami Tuhan, ini kami umat-Mu, kami datang menyembah-Mu pagi hari ini. Kami mau mengangkat pujian kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami mau bersyukur sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan-kebaikan yang kami sudah terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau baik. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, kami mau bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami angkat hati dan suara kami Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih
Tuhan yang setia, Engkau yang menopang hidup kami. Selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu. Selalu bersyukur, Yesus, Kau Tuhan, Tuhan setia bagi kami. Selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Dari hati kami akan mengalir ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami berjalan seorang diri. Kami bersyukur. Yesus, kami angkat hati kami. Sebab kasih setiamu kekal selama-lamanya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Kami nikmati hadiratmu, hadiratmu Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu kami bersyukur, Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk kita ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau nyatakan sama Tuhan, aku hidup karena percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada.
Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami masih bisa memuji dan membesarkan nama-Mu. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan dapat menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid, agar kami bisa mendengar firman-Mu. Terlebih Tuhan, kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semuanya. Kami mau terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita bersyukur sekalipun hari ini kita masih beribadah dari rumah masing-masing, tapi kita percaya di rumah juga Tuhan hadir. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema sikap hidup di tengah goncangan. Terambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, hari-hari ini segala sesuatu sedang digoncangkan. Kesehatan kita digoncangkan. Hari ini ada banyak orang yang mengalami sakit penyakit akibat virus Corona 19. Bukan hanya kesehatan kita yang digoncangkan, tapi dampak daripada COVID ini adalah ekonomi secara global digoncangkan. Keuangan kita juga digoncangkan, damai sejahtera dan sukacita kita juga digoncangkan, pekerjaan kita juga tergoncangkan, rumah tangga kita juga digoncangkan, semua sendi kehidupan digoncangkan. Alkitab berkata, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman dari Allah. Allah berjanji bukan hanya bumi saja yang digoncangkan, langit juga. Seluruh kehidupan manusia digoncangkan hari-hari ini, supaya tinggal tetap satu, yaitu apa? Kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasih, hal yang perlu kita perhatikan di tengah-tengah goncangan adalah percaya bahwa di tengah goncangan ada maksud Tuhan. Bukan berarti Tuhan izinkan ini supaya kita mengalami masa sulit. Tapi mari melihat bahwa di balik goncangan, di balik pandemi COVID-19 ini, ada maksud Tuhan supaya manusia bertobat dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di tengah goncangan anak-anak Tuhan tetap dipelihara Tuhan. Yakini bahwa pemeliharaan Tuhan cukup bagi kita. Karena firman Tuhan berkata, dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua, aku tidak pernah melihat anak-anak Tuhan meminta-minta. Justru di tengah kondisi semacam ini kita menolong orang lain yang membutuhkan uluran tangan kita. Karena Tuhan sanggup pelihara kita. Di tengah goncangan saat pintu tertutup, ada pintu lain yang Tuhan bukakan. Mungkin kita sedang bergumul dalam ekonomi kita, yakinlah bahwa Tuhan sanggup membukakan jalan. Ada inisiatif, ada kreativitas untuk kita menghasilkan sesuatu, sehingga hidup kita tidak terpuruk, hidup kita diberkati. Ada pemeliharaan Tuhan. Yang perlu kita perhatikan adalah di tengah goncangan ada Tuhan yang sanggup menghardik goncangan, bahkan menghentikan badai itu. Yang menjadi masalah sekarang adalah bagaimana kita menyikapi goncangan yang sedang terjadi, yang melanda seluruh bumi hari ini, dan juga kehidupan kita, bangsa kita, bahkan gereja Tuhan hari-hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan
4 sikap bagaimana kita menyikapi goncangan yang sedang terjadi dari Ibrani 12 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29. Sikap yang pertama yang harus kita miliki di tengah goncangan adalah, perhatikan di ayat yang ke-25, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia. Yang pertama adalah jangan berpaling dari Tuhan. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa, kejar hadirat Tuhan. Yesaya 55 ayat 6 sampai 7 mencatat, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Dalam segala keadaan mari kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, lewat doa pribadi, lewat ibadah online yang diadakan di rumah masing-masing. Karena kita percaya di rumah juga Tuhan hadir, bukan hanya di gereja. Ikuti doa-doa yang diadakan oleh gereja. Ada doa malam, ada mesbah doa, ada doa pagi, ada doa 1 jam. Kita harus sungguh-sungguh cari Tuhan supaya iman kita tidak tergoncang. Iman kita tetap kuat menghadapi hal yang sulit dalam kehidupan kita. Jangan kecewa lalu menolak kasih karunia Tuhan. Bagaimana kita menolak kasih karunia Tuhan? Dengan tidak mempercayai Dia bahwa Dia sanggup memelihara kita, dengan tidak meyakini bahwa Dia sanggup memberkati kehidupan kita, tidak percaya atau meragukan Tuhan bahwa Tuhan tidak sanggup memberkati kita, tidak mau bertobat, egois dan mementingkan diri sendiri, merasa mampu dan oleh sebab itu merasa tidak perlu Tuhan. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 4 mencatat bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, penipu, suka membual, tidak beribadah dengan benar, menolak kasih karunia Tuhan. Orang yang menolak kasih karunia Tuhan tidak akan mengalami kebaikan dalam kehidupannya. Marilyn Monroe, artis yang terkenal di era 50-an, ditemukan tewas di apartemennya tahun 1962 silam. Banyak teori yang mengatakan bahwa Marilyn Monroe dibunuh sebagai konspirasi politik. Namun teori yang diyakini hingga kini adalah Marilyn Monroe bunuh diri dengan menenggak obat tidur dalam jumlah dosis yang cukup besar. Seminggu sebelum dia ditemukan tewas, Marilyn Monroe dikunjungi oleh seorang pendeta besar dalam acara syuting, yaitu Billy Graham yang menyampaikan pesan Tuhan kepadanya. Namun dengan angkuh, Marilyn Monroe menolak pesan tersebut dan berkata, dia tidak butuh Tuhan. Mereka yang mengatakan mereka tidak butuh Tuhan akan mengalami hal yang sulit dalam kehidupannya. Tancredo Neves merupakan seorang terpilih presiden Brasil yang meninggal sehari sebelum pelantikannya. Pada saat berkampanye, dirinya pernah berucap, jika ia mendapatkan lebih dari 5.000 suara, maka tidak akan ada seorang pun yang mampu menghalanginya menjadi presiden, termasuk Tuhan sekalipun. Orang-orang yang angkuh, yang merasa bahwa dia mampu tanpa Tuhan, dalam titik tertentu dia akan mengalami masa yang sukar dalam kehidupannya. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di tengah-tengah situasi yang serba tidak menentu yang sedang kita alami saat ini, kita sedang menghadapi situasi yang tidak nyaman secara daging. Kalau kita perhatikan sampai hari ini, Kamis tanggal 21 Mei 2020, pukul 12, jumlah pasien COVID di Indonesia mencapai 20.162 kasus. Sembuh 4.838 orang, yang meninggal 1.278 orang. Sepertinya pemerintah mulai menyadari bahwa PSBB tidak dapat menolong. Ada wacana untuk
relaksasi, pelonggaran PSBB, karena masyarakat tidak lagi mengikuti aturan protokol pemerintah. Bahkan mungkin nanti mengarah kepada herd immunity. Artinya apa? Terserah, yang kuat imunnya itu yang akan hidup. Bahasa Jawanya, karepmu, mau bikin apa, terserah. Hari ini saya mau sampaikan kebenaran ini bagi kita semuanya, bahwa mari andalkan Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh, datang beribadah sungguh-sungguh, sebab pertolongan kita hanya datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya percaya ketika kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mampu melewati situasi yang sulit. Goncangan-goncangan ini kita akan mampu lewati karena kita tidak sendiri. Tuhan ada bersama dengan kita. Sikap yang kedua yang perlu kita miliki di situasi yang serba tidak menentu hari ini di tengah goncangan adalah tidak mudah putus asa. Amsal 24 ayat 10 mencatat bahwa jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Dalam situasi sekarang ini, kita harus kuat, menguatkan iman kita. Percaya Tuhan sanggup menolong, tidak putus asa dan tawar hati. Orang bisa putus asa dan tawar hati karena terjadi hal yang sulit dalam kehidupannya. Berulang kali mengalami kegagalan, kekecewaan, dan hilang harapan. Semua itu adalah bagian dari proses pembentukan. Karena itu harus dihadapi dengan respon hati yang benar. Jangan putus asa, jangan tawar hati. Dalam Yosua pasal 1 ayat 6, 7, dan 8 mencatat, berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Hanya orang yang tidak putus asa, yang tidak mudah kecewa, yang akan menang di masa-masa goncangan ini. Sebaliknya ketika kita putus asa dan kita kehilangan pengharapan, kita tidak akan mampu melewati hal-hal yang semacam ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, mari tingkatkan pengharapan kita kepada Tuhan. Alkitab berkata pengharapan kita itu seperti sau yang dilempar sampai ke tubir yang paling dalam. Memberikan kita suatu kekuatan yang baru. Ketika ada goncangan, kita bisa kuat karena ada kekuatan dari Tuhan. Tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa, apalagi tawar hati. Perhatikan, orang yang tawar hati digambarkan orang yang sudah kehilangan gairah, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera dalam hidupnya. Tapi ketika dia memompa semangatnya karena Tuhan ada dalam kehidupannya, rohnya semakin kuat, semakin menyala-nyala di hadapan Tuhan. Karena dia percaya apa yang sedang dia alami ini tidak akan lama, Tuhan sanggup memulihkan keadaannya. Winston Churchill, pemenang penghargaan Nobel, 2 kali terpilih sebagai Perdana Menteri Inggris, 1941 sampai 1945 dan 1951 sampai 1955, justru mengalami terobosan di usia yang tidak muda lagi. Dia menjadi Perdana Menteri Inggris, bahkan pemenang penghargaan Nobel, karena dia tidak putus asa. Orang-orang yang tidak mudah putus asa ini yang akan keluar sebagai pemenang, mengalami berkat Tuhan di tengah-tengah goncangan. Saya berdoa supaya hari ini setiap kita yang mendengarkan firman Allah, menguatkan iman kita kepada Tuhan. Karena saya percaya iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Mari stop untuk dengar berita-berita yang membuat iman kita lemah, yang mudah membuat kita putus asa, berita-berita gosip, hal-hal yang tidak benar. Tapi mari dengar firman Tuhan dan perkatakan firman Tuhan. Perkatakan firman Allah, maka itu akan membuat imun kita kuat, tidak mudah bimbang, tidak mudah khawatir, tidak mudah putus asa. Tapi semakin kita kuat menghadapi situasi yang sulit.
Sikap hidup yang ketiga yang harus kita miliki di tengah goncangan adalah tetap mengucap syukur. Di dalam ayat yang ke-28 dari Ibrani pasal yang ke-12 mencatat, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut akan Dia. Mengucap syukur sama dengan berterima kasih dan sepakat atas apa yang telah dilakukan Tuhan kepada kita. Dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16 sampai 18 mencatat, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu. Tuhan menghendaki kita supaya kita kuat di tengah goncangan adalah tetap mengucap syukur. Dan ketika kita mengucap syukur, saya percaya ada mujizat kita akan terima dari Tuhan ketika kita mengucap syukur. Karena mengeluh, bersungut-sungut, marah, tidak menyelesaikan masalah. Tapi ketika kita belajar mengucap syukur dan berterima kasih, sekalipun kontradiktif dengan situasi yang ada, tapi bagi orang percaya, mengucap syukur bukan karena keadaan di luar baik. Bapak Musa mau katakan kepada kita, hari ini indah bukan karena memang hari ini indah, tapi hari ini indah karena hati kita mengucap syukur. Waktu kita mengucap syukur, maka keadaan itu akan makin baik. Orang yang percaya mengucap syukur itu lahir dari dalam, bukan karena melihat keadaan. Keadaannya boleh sulit, masalah boleh datang dalam kehidupan kita, tetapi waktu kita mengucap syukur, ada kekuatan Tuhan mengalir dalam hidup kita. Tuhan ingin kita mengucap syukur dalam segala hal. Alkitab berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Orang yang mengucap syukur itu memiliki ide kreativitas. Orang yang mengucap syukur itu memiliki imun tubuh yang kuat. Orang yang mengucap syukur itu memiliki potensi yang baik dalam hidupnya. Orang yang mengucap syukur itu adalah orang yang semangat, orang yang bergairah, orang yang menemukan perkara-perkara yang indah di dalam kehidupannya. Tuhan ingin kita mengucap syukur dalam segala hal, termasuk dalam saat pembentukan seperti ini. Tidak ada orang yang bisa mengucap syukur secara kasat mata kalau melihat hari ini. Bahkan kalau kita perhatikan kondisi bangsa kita hari-hari ini adalah hal yang sulit, sukar untuk kita mengucap syukur. Nick Vujicic mensyukuri kondisi cacat fisiknya sebagai rencana Tuhan atas hidupnya. Dia terlahir dengan tidak memiliki kedua tangan dan kaki. Bahkan dia sempat bunuh diri dan berkata, untuk apa aku lahir? Aku tidak bisa main bola seperti teman-temanku. Aku tidak bisa berenang seperti yang orang lain. Bagaimana aku berenang? Aku tidak punya tangan, aku tidak punya kaki. Bahkan dia sempat berkata dan komplain kepada orang tuanya, kenapa aku harus terlahir dengan cacat? Tetapi apa yang terjadi? Berkat semangat dan kekuatan hatinya yang besar, Nick menjadi tokoh inspiratif bagi banyak orang di seluruh dunia. Sudah keliling hampir 150 negara untuk memberikan motivasi bagi orang-orang muda yang terpapar dalam masalah pergaulan, yang putus asa, yang kehilangan kasih. Nick datang memberikan motivasi walaupun kondisi tubuhnya tidak normal secara manusia seperti kita, punya tangan lengkap, punya kaki lengkap, tapi Nick datang menguatkan mereka. Karena ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia bisa mengucap syukur atas apa yang dia alami. Mengalami terobosan justru dalam keadaan disabel, justru dalam keadaan yang cacat. Nick Vujicic mengalami terobosan dalam hidupnya. Dia menjadi berkat. Nah, kita ini lengkap, tubuh kita lengkap utuh, tangan kaki kita ada. Lalu kenapa kita kurang mensyukuri akan berkat Tuhan dalam kehidupan kita? Untuk Bapak Ibu kuat menghadapi masa-masa yang sulit hari-hari ini adalah tetap mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan. Alkitab berkata dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat tadi, pasal yang kelima berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah.
Orang yang mengucap syukur itu artinya orang yang setuju dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Annie Johnson Flynn, ia adalah seorang penderita kanker, lumpuh dan seorang anak yatim. Namun di tengah-tengah penderitaan dan pergumulan berat yang ia alami, ia tetap bersyukur sehingga ia bisa mengarang tidak kurang dari 6.000 lagu rohani. Orang yang sakit, lumpuh, anak yatim, tidak ada orang tua yang mendukung dia, tetapi dia mengucap syukur di balik kelemahannya. Di balik penderitaan yang dia alami, dia tidak berdiam diri. Walaupun kanker menggerogoti tubuhnya, dia lumpuh dan seorang yatim piatu, tetapi dia punya iman tertuju kepada Tuhan, sehingga dia mampu memberkati ribuan orang lewat apa? Lagu-lagu rohani, pujian yang dinaikkan. Saya percaya ketika kita memuji Tuhan di tengah-tengah situasi semacam ini, mengucap syukur dan berkata, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku naikkan syukurku. Mari kita naikkan syukur, ucapan terima kasih buat anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, berhenti untuk hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Persungutan tidak menyelesaikan masalah. Kita tidak bisa lari dari masalah. Kita harus hadapi masalah ini dengan ucapan syukur. Sebab di balik ucapan syukur ada mujizat yang kita akan terima ketika kita mengucap syukur. Nah, sebelum kita melangkah di poin yang keempat, kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Lili bagaimana Tuhan menolong dia. Dia mengalami masalah, sakit. Dia bercerita kepada saya waktu lewat doa, dia beri kesaksian bahwa dia susah untuk buang air kecil. Bahkan waktu dia buang air kecil, ada banyak batu yang keluar dari tubuhnya. Dan kita akan mendengarkan kesaksian. Saya percaya lewat kesaksian Bu Lili Veronica ini kita diberkati. Mari kita saksikan bersama. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Terima kasih Tuhan, saya bersyukur hari ini saya diberi kesempatan oleh Tuhan, saya bisa berdiri di tempat ini untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Saya mau bersaksi pertengahan di bulan April, di mana Tuhan mengizinkan saya mengalami asam lambung yang hebat yang membuat saya keringat dingin, membuat saya tidak bisa makan, membuat saya lemah, tubuh saya tidak ada tenaga untuk aktivitas. Selama 2 minggu itu, satu punggung saya mengalami sakit sama sekali, satu punggung itu. Nah, dimana saya coba minum polisilin, tapi tidak ada efeknya sama sekali, tidak mengurangi asam lambung dan sesak napas itu. Nah, pada saat itu saya berpikir akan ke klinik atau ke dokter, tapi saya urungkan niat itu karena saya berpikir nanti di rumah sakit bisa ketemu dengan orang yang corona atau apapun. Akhirnya saya bertahan hampir 2 minggu. Pada tanggal 2 Mei, di mana saya telepon kakak saya bilang saya sakit, badan saya tuh, punggung saya sakit semua, saya tidak bisa buang angin, saya tidak bisa BAB, saya tidak bisa makan, tidak bisa minum karena nggak ada tenaga lagi di ulu hati saya ini sangat-sangat lemah sekali, tidak ada tenaga untuk bicara pun, suara saya udah pelan banget, pandangan saya juga kosong. Saya cuma berpikir dalam hati saya, kalau malam ini saya sang parah sakitnya, saya harus dilarikan ke rumah sakit UGD ataupun di infus atau gimana lah caranya supaya saya dapat tenaga. Nah, pada saat itu kakak saya bilang sama saya, coba kamu ambil pujian penyembahan, kamu masuk dalam pujian penyembahan, kamu angkat pujian penyembahan itu,
Kamu tinggikan nama Tuhan di situ sampai pujian penyembahan itu menyentuh hati Allah, menyentuh hati Bapa. Di situ kamu akan merasakan lawatan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan yang luar biasa. Pada saat itu malam sekitar jam 8, karena saya udah gak kuat, saya coba masuk ke dalam kamar, saya duduk, saya cari Tuhan. Di situ saya bicara sama Tuhan, Tuhan, apa yang terjadi pada tubuh saya? Saya nggak kuat lagi Tuhan, udah nggak ada tenaga, saya lemah, saya capek Tuhan. Saya bilang itu sama Tuhan. Habis itu saya angkat pujian penyembahan sekitar setengah jam lebih, karena saya tidak bisa duduk terlalu lama, punggung saya sakit semua, kalau duduk kelamaan sakit. Akhirnya saya baring di kasur, saya baring miring karena tidak bisa tengkurap ataupun tidur dengan posisi lain, hanya bisa samping aja tidurnya. Nah pada saat itu saya tetap menyembah Tuhan, saya tetap bernyanyi buat Tuhan sambil saya pegang perut kiri saya ini, saya tumpang tangan, empedu, ginjal, lambung, usus, kantong kemih, semua saya bilang, Tuhan buat mujizat. Apa yang terjadi dalam organ tubuh ini Engkau yang lebih tahu. Saya sambil bernyanyi, saya bilang, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Terus saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya percaya kalau mujizat pertama Tuhan lakukan dalam hidup saya, di mana 2018 saya mengalami ada benjolan di payudara sebelah kanan. Di bulan yang sama, di Maret, April, Mei, dalam masuk pujian penyembahan, saya merasakan di situ Tuhan sembuhkan selama 4 bulan benjolan itu yang sebesar telur ayam itu hilang sirna sama sekali. Saya bilang, Tuhan, mujizat yang kedua aku akan mengalaminya Tuhan bersama Engkau. Aku percaya apapun yang terjadi saat ini dalam tubuhku Engkau tahu. Tuhan, usap Tuhan dengan tangan-Mu yang berlubang paku itu Tuhan. Kau usap seluruh organ tubuh ini, Engkau sirnakan sakit penyakit itu di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, aku perintahkan darah Yesus berkuasa atas seluruh organ tubuh ini. Nah pada saat saya habis doa itu, saya masih tetap baringan saudara. Jadi saya hampir 5 menitan saya mengalami seperti anyang-anyang dalam saluran kencing saya. Ada beberapa kali seperti percik-percik gitu, nyeri yang mau keluar, yang nembak itu mau keluar. Nah di situ saya rasakan, wah ini jangan-jangan batu ginjal. Tapi saya tidak ada riwayat sakit pinggang, kencing darah, susah kencing, apapun saya tidak mengalami itu. Saya kencing normal, semua normal, tidak ada kendala. Jadi saya tidak berpikir ke situ. Nah pada saat itu saya coba untuk nunggu sampai saya kebelet mau pipis. Nah pada saat saya kebelet pipis, saya ke kamar mandi, saya coba kencing di wadah. Nah pas saya kencing di wadah itu, benar saudara, itu batu itu keluar, bukan cuma 1, tapi ada 10 lebih batu kerikil itu keluar. Ada 1 yang agak besar, itu yang mungkin membuat saya rasakan nyut-nyut tembak itu di dalam saluran kencing itu. Nah habis itu batu keluar, angin itu juga keluar saudara. Saya sampai saya pikir kok bisa ya, saya nggak ada mengalami sakit seperti sakit pinggang atau apapun. Tapi saya percaya itulah kuasa pujian penyembahan, itulah kuasa di mana kita benar-benar datang dengan hati yang tulus kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Di situ Tuhan menyatakan kebesarannya, menyatakan mujizatnya dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan sembuhkan saya secara sempurna di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan pada saat hari ini, puji Tuhan, saya sudah tidak mengalami asam lambung, saya sudah bisa makan pedas, saya sudah bisa aktivitas dengan normal lagi, semua karena kemurahan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kesaksian dari saya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat. Haleluya. Amin. Sikap yang keempat yang harus kita miliki di tengah goncangan adalah tetap berfokus kepada kerajaan Allah. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut akan Dia. Adalah kehendak Tuhan agar kita fokus bukan kepada virus corona yang sedang melanda dunia ini dan melanda kehidupan kita. Tetapi mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada perkara-perkara surgawi. Sebab saya percaya ketika kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada perkara-perkara ilahi, kita akan memperoleh kekuatan. Berfokus kepada Tuhan, menjadikan Tuhan dan perkara-perkara surgawi sebagai pusat perhatian dalam kehidupan kita. Berhenti untuk melihat hal-hal yang tidak membangun. Tetapi mari arahkan hati dan pikiran kita. Arahkan pandangan kita kepada hal-hal yang kekal. Alkitab berkata, karena kita menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada perkara-perkara surgawi, kepada hal-hal yang kekal. Karena itu akan memberikan kita kekuatan pada saat menjalani masa-masa goncangan, masa-masa yang sulit seperti ini. John Trapp menceritakan kisah para martir dalam menghadapi penganiayaan dengan tetap memandang kepada kekekalan. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Waktu kita menghadapi goncangan, kita mengubahkan arah pandangan kita kepada perkara-perkara ilahi, itu akan memampukan kita untuk tetap bertahan di tengah-tengah goncangan. Apa yang kita miliki tidak akan kita bawa. Semua kita butuh, apalagi hari-hari ini kita butuh keuangan yang cukup, kita butuh terobosan finansial, kita butuh yang namanya keuangan hari-hari ini. Ada kesaksian seorang anak di Italia, ketiga orang tuanya meninggal karena terpapar dengan COVID-19. Dia berkata, dia menceritakan bahwa apa yang dia miliki itu tidak berguna sama sekali. Orang tuanya adalah orang tua pengusaha yang kaya, punya kekayaan yang luar biasa. Tapi dia menulis pesan dan dia berkata, hari ini kekayaan tidak dapat menolong walaupun dia butuh. Papanya harus dimakamkan secara protokol oleh pemerintah setempat. Tidak boleh dikunjungi oleh banyak orang. Yang harusnya wajar kalau dia meninggal akan ribuan rangkaian bunga. Andai tolan dan keluarga bahkan orang banyak akan datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Tapi dia sendiri pun tidak bisa melihat orang tuanya dimakamkan karena kondisi yang ada. Dan dia menyimpulkan, dia berkata, hari ini harta, kekayaan bukanlah segala-galanya dalam kehidupan kami, tetapi Tuhan yang utama dalam kehidupan kami. Waktu kita menyadari bahwa harta, kekayaan yang kita miliki tidak dapat menolong kita, mari kita berbalik kepada Tuhan dan kita berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Undang Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya kita kuat melewati masa-masa yang sulit seperti ini. Hamba Tuhan Spurgeon berkata begini, kejarlah hal-hal yang bersifat kekal dengan pikiran yang terkonsentrasi. Anda harus memandang kepada hadiah dari akhir perlombaan. Saya percaya ketika kita mengarahkan hati kita kepada perkara-perkara ilahi, itu akan mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Doa saya hari ini, kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan memberikan satu kemenangan, kekuatan bahwa di balik goncangan Tuhan ada bersama kita, menolong kita kalau kita memiliki respon hati yang benar. Mari kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Di tengah-tengah goncangan yang melanda seluruh dunia, khususnya bangsa kami dan umat Tuhan di bangsa ini, biarlah kami tetap percaya kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan, supaya kami luput dari setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Kami dikuatkan. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini juga kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan memberkati kami, sekalipun harus lewat transfer dan mungkin m-banking. Tapi biarlah kami lakukan ini. Kami memberi dengan sukacita. Sebab kami percaya ketika kami memberi, kami tidak akan pernah kekurangan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sembari kita memberikan dan mempersiapkan persembahan kita, baik lewat transfer maupun m-banking, mari kita akan mendengarkan pengumuman berikut ini. Tuhan memberkati kita. Shalom Jemaat Tuhan. Bagi Anda yang mau memberikan persembahan, baik persembahan umum, perpuluhan, dan diakonia, Anda bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening berikut. Jemaat Tuhan, mari bergabung di dalam doa pencurahan Roh Kudus melalui aplikasi Zoom mulai tanggal 23 Mei sampai 30 Mei pukul 19.30 WIB. Seluruh kegiatan tengah minggu, baik doa malam mujizat, menara doa maupun komsel, dialihkan ke acara doa pencurahan Roh Kudus. Mari bersama-sama kita merasakan lawatan dan jamahan Roh Kudus melalui doa ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan terima berkat daripada Bapa di surga. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati keuanganmu, dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan amin.